Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Putri Ramadhani dari Offering D25. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pasangan ideal di era milenial. Nah, jadi dalam menentukan pasangan atau jodoh, banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bukan saja berbicara soal fisik semata, tetapi kita juga harus jeli dan letih dalam menilai dari luar maupun dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka atau istri-istri kamu adalah pakaian bagi kamu, atau wahai para suami, dan kamu adalah pakaian bagi mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Langsung saja yang pertama yaitu ada kriteria pasangan dalam kacamata kaum muda. Kaum milenial adalah mereka yang lahir dan tumbuh kembang di antara munculnya zaman globalisasi dan teknologi yang semakin canggih. Maka tak heran jika mereka bisa cepat dan pandai dalam menggunakan teknologi yang ada saat ini. Berbicara tentang kriteria atau tipe kaum milenial dalam memilih pasangan, yaitu pertama, anak muda sekarang cenderung memilih pasangan dari kacamata fisik seorang lawan jenis, yang artinya adalah mereka lebih mengutamakan kecantikan dan ketampanan atau sebaliknya. Yang kedua, ada harta kekayaan. Kaum muda dengan gaya hidup yang lebih mengutamakan fashion tentu saja akan lebih memilih pasangan yang kaya dibandingkan dengan yang sederhana bahkan yang miskin. Yang ketiga ada fashion atau penampilan. Kriteria yang ini mungkin sudah tak jarang ditemukan di tengah pergaulan anak muda saat ini. Bagaimana tidak dengan adanya media sosial dan alat teknologi yang canggih ini, kaum muda mampu secara dihantarkan kepada akses jaringan luas dan cepat. Terutama mereka yang ingin mencari pasangan hidup yang sesuai dengan selera yang mereka mau. Dari ketiga poin itu tadi, bagi kaum milenial ketika itu terpenuhi, maka itulah yang mereka pilih sebagai pasangan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu ada sosok pasangan ideal dalam kacamata Islam. Dalam Islam, tentu sudah ada penjelasan mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah dalam memilih pasangan hidup. Yang artinya adalah ketika hendak mencari pasangan hidup yang sesuai dengan syariat agama Islam, Rasulullah pun sudah memberi contoh dan pandangan mengenai hal itu. Hadis Rasulullah SAW, perempuan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari. Berangkat dari terjemahan dari ayat di atas, Rasulullah sendiri telah memberikan sebuah edukasi atau pengetahuan atau pandangan mengenai kriteria pasangan hidup yang ideal, yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, tinggal bagaimana umat Islam itu sendiri. Apakah mereka mau mengikuti cara Rasulullah atau memilih jalan hawa nafsu belaka mereka? Karena memilih pasangan hidup bukan berbicara tentang hal kepuasan atau tidaknya. Artinya adalah memilih pasangan hidup tentu itu yang menuntun, membina, membimbing kita mau ke jalan yang benar atau yang jalan salah. Pasangan hidup adalah orang yang akan menemani kalian selama perjalanan dalam kehidupan. Islam sendiri tidak mau jika seorang muslim celaka ataupun mereka akibat dari salah memilih pasangan hidupnya. Saking cintanya Allah kepada semua makhluk ciptaannya, terutama manusia. Maka Rasulullah memberikan gambaran untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Nah, yang ketiga ini ada mendedah 4 kriteria dalam memilih pasangan ala Rasulullah. Bahwasannya Rasulullah memberikan 4 kriteria dalam memilih pasangan hidup, yaitu dengan harta kekayaannya, nasabnya, atau kedudukan keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan agama. Langsung saja yang pertama, tentang harta kekayaan.
Membincang terkait harta benda tentu sudah menjadi sebuah kesiapan bagi mereka yang ingin menikah. Selain dari kecakapan fisik dan fashion, mereka juga harus mempersiapkan harta untuk kebutuhan rumah tangga, baik dari hal yang bersifat pokok maupun yang bersifat pribadi masing-masing. Karena harta juga sering menjadi penyebab dari kehancuran rumah tangga. Yang kedua yaitu nasab atau kedudukan serta keturunan. Nah, mengenai hal ini perlu juga diperhatikan bagaimana garis keturunan dari pasangan tersebut. Apakah dia keturunan atau nasabnya orang baik atau buruk. Karena hal ini akan tentu terus berkelanjutan sampai anak dan cucunya nanti. Islam juga sangat memperhatikan kriteria ini. Yang ketiga ada kecantikan atau ketampanan. Mungkin kriteria ini sudah menjadi pokok perhatian yang khusus dalam kacamata generasi milenial. Bagaimana ketika paras seorang lawan jenis mampu menarik dan memiliki daya pikat bagi mereka. Kecantikan yang bisa saja berasal dari anugerah Allah atau dari garis keturunan kedua orang tuanya. Kecantikan yang dimaksud adalah ketika dia mampu memberikan ketenangan dan meningkatkan kepercayaan diri di saat engkau memandangnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah agamanya. Mungkin ini menjadi cara atau kriteria yang terakhir dalam memilih pasangan hidup. Jika di antara harta kekayaan, keturunan dan kecantikan tidak dapat kamu temukan, maka carilah agamanya yang baik. Perempuan yang baik tentu untuk laki-laki yang baik. Pasangan yang mampu menjaga dirinya dan keluarganya dari hal yang tidak diinginkan terjadi. Islam juga menilai bahwa harta, keturunan, kekayaan bukanlah penyebab kebahagiaan yang hakiki. Tetapi agama akan menjadi sebuah jalan yang lurus yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia sampai di akhirat kelak. Yang keempat, tentang memilih dan mencari pasangan itu bersifat ikhtiari. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sudah memberikan rambu-rambu bagi muda-mudi milenial khususnya dalam memilih pasangan atau jodoh. Salah satu ayat yang populer di kalangan muda-mudi saat ini bahkan telah dihafal di luar kepala, yaitu surat An-Nur ayat 26 yang artinya wanita-wanita yang kecil adalah untuk laki-laki yang kecil dan laki-laki yang kecil adalah buat wanita-wanita yang kecil pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka atau yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Sayangnya ayat ini seringkali disalahpahami oleh muda-mudi. Adapun kesalahan dalam memahami ayat di atas, yaitu ayat di atas ucap kali dianggap sebagai ungkapan bahwa jodoh itu murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempengaruhi pola pikir muda-mudi untuk pasrah, berserah diri dan meninggalkan ikhtiar. Padahal jika mau melihat lebih dalam lagi dengan pendekatan tafsir, ayat ini turun untuk melegitimasi dan membela Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha dari serangan fitnah yang keji. Sehingga makna wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Ini dapat menjadi bukti bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang terjaga kemuliaannya. Dengan demikian, Aisyah merupakan pasangan yang ideal. Karena tidak mungkin Allah meridhoi Aisyah sebagai istri sebaik-baiknya manusia kecuali Aisyah benar-benar orang yang dapat menjaga kehormatannya. Dalam mentadaburi ayat ini, perlu dipahami secara menyeluruh bahwa jodoh tidak akan datang begitu saja tanpa diiringi dengan upaya dan ikhtiar yang maksimal.
Kemudian, melihat konteks turunnya ayat ini, hendaknya dapat memotivasi kita semua agar berupaya menjadi pribadi yang baik dengan cara meneladani Rasulullah SAW bagi para pemuda dan meneladani istri Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha bagi pemudi masa kini. Jadi, kesimpulannya dari yang tadi adalah dalam memilih pasangan, Islam telah memberikan informasi yang sangat komprehensif melalui kajian fikih yang diambil dari sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan dilengkapi dengan interpretasi dari para ulama. Sebelum seseorang mengarungi bahtera rumah tangga, sebaiknya perlu mengkaji dan menanyakan suatu pertanyaan penting yaitu apa makna dari hubungan pernikahan itu? Karena jawaban dari pertanyaan tersebut akan menentukan arah kemana bahtera tersebut akan berlayar. Idealnya, memilih pasangan menjadi sebuah mediator atau perantara meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW, sehingga pemilihan pasangan berdasarkan agama dan akhlak bisa ditempuh dan harus diupayakan. Karena pasangan atau jodoh tidak sekedar takdir Tuhan semata, tanpa ada upaya dari manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasangan atau jodoh ini bersifat ikhtiari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.